Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala. Dari efek buruk yang pertama saat seseorang menghadapi huru-hara akhir zaman, yaitu dijauhkan dari ibadah, berarti kita bisa ambil dari situ bahwa kiat menghadapi kegentingan di akhir zaman adalah memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan ini benar-benar terjadi para ikhwan. Malam-malam yang aturan waktu-waktu seseorang digunakan untuk membaca Al-Quran sebagaimana kebiasaan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Tetapi sebagian orang sekarang pegangannya handphone, sampai di malam hari wajahnya bersinar gara-gara handphone. Bukan karamah, sampai jam 1, jam 2, waktu-waktu sepertiga malam terakhir yang aturan dia salat malam, berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah. Disebutkan hal min mustaghfir fa'ghfirlah, wa min sa'irin fa'utiyah, min da'i fa'astajibulah. Adakah orang yang beristighfar mengampuni dosanya? Adakah orang yang berdoa dikabulkan doanya? Adakah orang yang minta dikabulkan permintaannya? Semestinya seperti ini. Tetapi gara-gara tadi ujian kegentingan syahwat dan syubhat, kadang-kadang ada berita-berita yang tersebar di masyarakat, ya kulik-kulik tidak terasa sejam, 2 jam, 3 jam, sampai jam 1, jam 2. Bahkan kadang-kadang handphone jatuh dari tangannya dalam keadaan. Aturan itu diganti dengan Quran. Aturan itu diganti dengan Quran. Maka ini salah satu efek buruk. Maka berarti kiat yang bisa kita lakukan saat menghadapi kegentingan akhir zaman, huru-hara di akhir zaman, memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Rasulullah SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, pada apakah keselamatan yang ada? Maka beliau menjawab, "Amsik alaika lisanak." Jaga lisanmu. Kalau seandainya di zaman media sosial ini, jaga komentar. Wabki ala khati'ati, tangisi dosa-dosa. Walla sa'na baitu, dan anggaplah engkau luas dengan rumah. Artinya sudah sibukkan diri di rumah. Ini kadang sebagian orang kadang-kadang dia di dalam rumah, tetapi dia menyibukkan diri dengan keadaan luar. Itu efek buruk yang pertama. Efek buruk yang kedua adalah menjauhnya manusia dari ilmu dan ulama yang benar-benar alim. Bukan hanya sekedar penampilan, memakai surban besar setengah perahu, jenggotan, jidat hitam, memakai tasbih besar, tetapi tidak paham ilmu agama, hanya sekedar penampilan. Maka efek buruk kegentingan akhir zaman yang kedua adalah manusia menjauh dari ilmu agama. Manusia menjauh dari para ulama yang sebenar-benarnya ulama. Ahibati habibakumullah taala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, "Laisa min ummati man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan dari umatku siapa saja yang tidak menyayangi anak kecil dari kita, tidak menghormati orang tua,
yang berumur lebih tua dan tidak mengetahui hak para ulama kita. Maka manusia akibat dari kegentingan akhir zaman yang terjadi adalah mereka lari kepada orang-orang yang masyhur, tetapi tidak paham ilmu agama. Lari kepada cendekia, bukan alim. Lari kepada pemikir, bukan alim. Meskipun diembel-embeli pemikir Islam. Maka ini bahaya. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah di dalam hadis sahih, yaitu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama. Allah tidak mencabut ilmu dengan tiba-tiba dari hati para ulama, walakin biqabdil ulama, tetapi dengan diwafatkannya para ulama tersebut. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sehingga tidak tersisa seorang alim pun. Ittakhadha an-nas ru'usan juhal fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadhallu wa adhallu. Maka orang-orang akhirnya karena tidak ada lagi yang dianggap seorang alim, akhirnya orang-orang bodoh, pemuka masyarakat tapi bodoh dijadikan sebagai pemimpin agama. Lalu mereka ditanya tentang perkara agama, maka mereka menjawab tanpa ilmu. Akhirnya mereka menyesatkan. Ini banyak. Akibat huru-hara akhir zaman, orang-orang akhirnya malas ke majelis ilmu. Lebih suka nonton debat-debat kusir tentang politik, tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang Anda tahu tidak dikatakan Anda pintar, Anda tidak tahu tidak dikatakan Anda bodoh. Bermalam-malam nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, debat sana sini seakan-akan dia ahli politik, mau menjadi politikus. Tidak juga tahu merusak, kalau tahu pun tidak juga bisa merubah kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, benar-benar majelis ilmu yang seperti ini semestinya yang dihadiri oleh kaum muslimin untuk menambah keilmian ilmunya agar bisa beramal. Maka salah satu efek akhir zaman, huru-hara di akhir zaman, orang-orang jauh dari ilmu agama. Dan ini memang tanda hari kiamat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa yakthurul jahlu wa yurfa'ul ilm. Sesungguhnya termasuk tanda hari kiamat banyak kebodohan dan diangkat ilmu agama. Yang lebih parah lagi adalah orang-orang bodoh ngomong tentang ilmu agama, tentang halal haram, sampai keluar statement bahwasannya jilbab tidak wajib. Ini pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya manusia dari ilmu dan dari ulamanya. Orang-orang yang masyhur di tengah masyarakat yang dijadikan sebagai ulama. Ini termasuk efek buruk. Maka dari sini kita akhirnya bisa mengambil pelajaran. Kiat menghadapi kehidupan di akhir zaman, huru-hara di akhir zaman, hadir di majelis ilmu. Nah, ironi lagi majelis ilmunya kadang-kadang diisi cuma dengan candaan, dengan kisah ngalor ngidul kesana kemari. Tidak ada dalil dari Al-Quran disebutkan, dipelajari, dalil dari hadis Rasul SAW dipelajari. Kemudian ketika kita ajak untuk meninggalkan canda tawa, kisah-kisah tidak bermanfaat di dalam ceramah-ceramah agama, dianggap tidak tahu bagaimana cara berdakwah di Nusantara. Jelas-jelas Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, khairul hadi fa inna khairul kalami kalamullah.
Sebaik-baik ucapan yang diucapkan, yang didakwakan firman Allah. Semestinya itu yang dipelajari, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul. Wa ahsanul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ahibati hafizakumullah taala. Nah, kemudian yang ketiga, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah efek buruk dari huru-hara akhir zaman, munculnya orang-orang bodoh, dungu, bodoh kuadrat pangkat 9, mengaku ahli agama, berbicara tentang halal haram, berbicara tentang akidah, ya. Padahal orang-orang dungu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka adalah sufahul ahlam, orang-orang yang bodoh, yang tidak paham ilmu agama, tetapi berfatwa tentang jihad, berfatwa tentang revolusi, menggugurkan pemerintah. Akhirnya tertetes darah. Itu siapa yang bertanggung jawab? Gara-gara hanya mencari pemimpin, tertetes darah. Rasulullah SAW bersabda, la zawal dunya ahwan 'inda Allah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia dan seisinya ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan tertetesnya darah seorang muslim. Siapa yang bertanggung jawab? Mana sekarang provokator-provokatornya? Orang-orang sufaha, orang-orang bodoh dulu. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, tetapi dengan mewafatkan para ulama tersebut. Jika tidak tersisa ulama alim, maka yang terjadi adalah manusia mau tidak mau dia harus mencari orang yang dia anggap pintar agama. Akhirnya orang-orang bodoh keluar bicara halal haram, berdusta atas nama Allah, bahkan kadang-kadang menghina Nabi. Subhanallah. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Dan ini yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khas. Hati-hatilah terhadap fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim dari kalian secara khusus saja. Fitnah yang dimaksud di sini adalah orang-orang bodoh, orang-orang dungu, tidak terkenal belajar agama, nggak dikenal. Tidak dikenal dia masuk pesantren belajar ilmu Islam, kemudian bersimpuh di hadapan kiai, ustaz, syekh, pergi ke kota Mekah, kemudian kota Madinah untuk belajar ilmu agama, kuliahkah di sana atau ke Timur Tengah, Mesir, Maroko. Tidak dikenal dengan ilmu agama. Muncul jadi penceramah. Hanya karena retorika, kelucuan. Ya, hati-hati pada ya. Maka berarti dari efek buruk yang ketiga ini kita bisa ambil pelajaran. Kiat menghadapi huru-hara di akhir zaman adalah maka berhati-hati mencari guru agama. Tidak boleh sembarangan. Rasulullah SAW sudah mengabarkan tadi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang saya sebutkan dari beberapa kali. Para sahabat Nabi sudah menyebutkan itu. Kata Rasulullah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dinaka, jaga agama. Fa innama huwa lahmuka wa damuk. Sesungguhnya dia adalah darah bagimu. Khudhu minal ladzina istaqamu. Ambil dari orang-orang yang lurus. Wa la ta'khudhu minal ladzina malu. Jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang. Ya, hati-hati para ibu saudara-saudara. Ajaran sahabat ini turun kepada ajaran tabi'in. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i, mengatakan, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinah. Ilmu ini adalah agama.
Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu agama. Bukan hanya karena lucunya saja, retorikanya indah, tetapi tidak ada ayat yang disampaikan, tidak ada hadis yang disampaikan. Ilmu apa yang didapat kalau begitu? Maka kiat dari efek buruk huru-hara akhir zaman ini, yaitu munculnya orang-orang bodoh dulu yang berbicara tentang agama, maka kita bisa ambil kiat agar selamat dari huru-hara di akhir zaman, yaitu kita harus berhati-hati mencari ilmu agama. Kenali, Ustaz ini, Kiai ini, Habib ini, Gus ini, dari mana belajar ilmu agama? Dari mana dia? Kenali. Apa sejarahnya dia belajar ilmu agama? Dari mulai kapan? Siapa gurunya? Siapa teman-temannya? Kalau seandainya dia di dalam akademisi, misalkan kuliah sampai kuliah S berapa? Kemudian dia pelajari apa di kuliahnya? Harus tanya itu. Tidak kemudian asal sekedar profesor PhD kemudian dia boleh berbicara tentang agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk efek buruk di akhir zaman akibat huru-hara akhir zaman ini adalah yang keempat, yaitu terjadinya percampuran antara yang hak dan batil. Susah untuk ditimbang. Ini apakah hak? Ini apakah batil? Akibat sudah seringnya yang batil dipoles-poles sehingga menjadi hak. Ya, ini ahibati habibakumullah ta'ala. Lihat Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyan'an." Siapa yang mendengar tentang Dajjal menjauhkan darinya. Fa wallahi inna rajula la yati wa huwa yahsibu annahu mu'min fa yattabi'u mimma yab'athu bihi min asy-syubuhat. Sebelum Dajjal, saya jadi keingat masalah yang ketiga. Orang-orang bodoh berbicara tentang ilmu agama, meramal tentang hari kiamat, bahwasanya tahun 2020 akan datang Imam Mahdi. Kabarnya dapat dari WA teman di kota Madinah. Ini agama apa ini? Kita itu agama Islam, agama yang mundhabit, agama yang kokoh. Berbicara ada dalil dari Al-Quran, hadis Rasul. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal 2020 mau datang. Demen banget sih ketemu Dajjal. Lihat nih hadis Rasul. Man sami'a bid-Dajjal falyan'an. Siapa yang mendengar Dajjal maka menjauh darinya. Fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min. Demi Allah, sesungguhnya seseorang akan mendatanginya dan dia mengira dirinya orang beriman. Fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi min asy-syubhat. Maka akhirnya secara tidak sadar akhirnya dia mengikuti apa yang dibawa oleh Dajjal dari perkara-perkara yang syubhat, samar-samar dalam agama. Maka efek buruk yang keempat adalah akhirnya seseorang susah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, karena sudah tercampur yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya semestinya banyak wejangan-wejangan dari para ustaz, para kiai, para guru, wejangan-wejangan agar memperbanyak ibadah kepada Allah. Tapi kemudian disamarkan dengan setelah kiai 5 menit atau ustaz 5 menit ceramah,
kemudian dangdutan 15 menit dengan tema panggung Semarak Ramadan. Artisnya berjoget ria dengan lagu-lagu religi. Disebut itu sebagai kearifan lokal. Mana masuk ayat yang dibawakan oleh Ustaz? Tidak akan tercampur antara Al-Quran dengan lahwal hadis, dengan perkataan yang sia-sia, yaitu nyanyian dan musik. Ini efek buruk dari huru-hara akhir zaman yang keempat. Susahnya seseorang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Termasuk di dalamnya adalah mana yang harus dibela, yang hak, mana yang harus dibela. Ini sepertinya membela kebenaran, ini sepertinya membela kebatilan. Iya, bingung, susah untuk dibedakan. Berarti dari efek buruk huru-hara akhir zaman yang keempat ini kita bisa ambil kiat menghadapi kehidupan di akhir zaman adalah seseorang menjauh dari perkara-perkara syubhat. Seseorang menjauh dari perkara-perkara syubhat. Selalu ambil yang yakin. Jangan nonton hal-hal yang berbau syubhat. Ini sekali suka sekali nonton syubhat. Nanti kalau pas tidak paham nanya ustaznya. Ustaz, saya nggak paham nih. Saya nggak, ini video syubhat. Yang suruh ente nonton siapa? Ini pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya termasuk daripada efek buruk huru-hara akhir zaman adalah para pemuda disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Para pemuda bukan melaksanakan hadis Rasul di riwayat Bukhari, 7 orang, salah satu dari 7 orang yang dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang tumbuh berkembang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak, malah disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Disibukkan dengan memperbaiki penampilan. Berapa outfit lu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang disebar di tengah para pemuda. Tidak mau keluar rumah bertemu dengan orang banyak kecuali dengan pakaian yang semua branding. Disibukkan dengan harta. Dan ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu huru-hara akhir zaman, yaitu sibuk dengan harta. Sibuk dengan makanan, sibuk dengan pakaian. Sepatu harganya ratusan juta, celana harganya ratusan juta, celana dalam harganya 50 juta. Bentuk di dalamnya begitu-gitu aja. Subhanallah. Ya. Jam tangan miliaran, dibohongi orang mau, subhanallah. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Sedangkan lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman, maka beliau mengatakan, inni la aqdiru an akula aliyanakum ta'ama. Aku sungguh sangat sanggup untuk makan yang paling lezat dari makanan kalian. Wa albasa aliyanakum libas. Aku sangat sanggup untuk memakai pakaian yang paling lembut yang kalian pakai, kainnya. Walakin lihat astabqi lil akhirah. Akan tetapi astabqi thayyibat. Akan tetapi aku sisakan kebaikan-kebaikan itu untuk akhirat. Ini hati-hati para ikhwan. Mulai sudah masuk ke dalam anak-anak muda. Ini juga ibu-ibu, perempuan, meskipun yang sudah bercadar jilbab lebar, kadang-kadang cadarnya harus yang branding,
yang ada namanya Siti Julaiha. Pakai Swarovski, jilbabnya harus yang branded, jilbab gamisnya harus yang branded. Ini hati-hati Pak. Lihat Umar bin Khattab mengatakan, astabqi thayyibati, aku sisakan itu untuk di akhirat. Kaedahnya berarti adalah kelezatan yang kita rasakan di dunia ini bisa mengurangi nikmat akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf dalil akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna aradna, dalam surah Al-Ahqaf ayat 20, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqq wa bima kuntum tafsukun. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu. Ini yang kadang-kadang kalau bikin rumah, beli perabotan, mau yang paling mewah, kasur misalnya, kasur yang paling empuk, yang kalau duduk di sampingnya mental, atau kalau rebahan tenggelam. Ya, hati-hati, ya hati-hati. Semakin kamu rasakan kenikmatan dunia, maka semakin itu adalah mengurangi kelezatan di akhirat. Allah berfirman, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya." Kalian sudah habiskan kebaikan-kebaikan kalian di kehidupan dunia. Wastamta'tum biha. Kalian sudah rasakan itu. Sebagian orang Pak di zaman sekarang, kemana ente? Singapura. Ngapain? Makan nasi goreng. Singapura makan nasi goreng doang. Habis itu pulang. Saking hidupnya terlalu bermewah-mewah. Dan ini penyakit hati yang disebut dengan taraf. Dan itu sudah masuk ke dalam anak-anak muda. Maka efek buruk dan huru hara akhir zaman adalah membuat anak-anak muda tidak berorientasi akhirat. Yang ada cuma duniawi. Bagaimana saya sukses? Lihat iklan-iklan di media sosial. Anda mau menghasilkan 1 juta seperti saya? Ini kan betul tidak? 1 juta per hari, 1 juta per pekan. Yang ada dalam otaknya cuma dunia. Habis dapat 1 juta 1 hari mati. Dan mati tidak berbau oleh itu. Rasulullah ada perkataan menarik, saya tertegun dengan perkataannya sampai saya hafal perkataannya. Perkataan manusia Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak beliau mengatakan, al-mautu la yufarriqu baina kabir wa saghir. Kematian tidak membedakan antara anak muda dengan orang tua. Wa baina sahihin wa marid, antara orang sehat dengan orang sakit. Yadkhulul mautul bait. Kadang kematian datang ke dalam rumah. Fawajada man asanna fihi maridah, maka dia dapati orang yang paling tua rentak sedang sakit keras. Walakinnahu ya'ti man asanna fihi sahih, tetapi dia datang kepada orang yang paling sehat, paling muda. Ini yang selalu di benaknya, uang. Hidupnya hedonis, harus selalu mewah, pakai mahal. Subhanallah. Ya, maka saya nasihatkan para bapak-bapak, para orang tua, sederhanakan panainya agar menghilangkan perzinahan di tengah masyarakat. Karena dengan menikah akhirnya berkurang perzinahan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, berarti kita ambil pelajaran kiat
menghadapi huru-hara akhir zaman, kegentingan di akhir zaman adalah mengorientasikan terutama para pemuda untuk kehidupan akhirat. Bagaimana bisa sukses setelah mati? Itu ajak diri kita, anak-anak kita selalu begitu. Nah, yang paling utama, bagaimana kamu sukses setelah mati? Ini Pak Eko yang tidak mencari Allah. Karena itulah orang yang pintar, cerdas sih begitu. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, sa'ala rajulun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina antis?" Orang beriman mana yang paling cerdas? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian, "Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Ajak anak-anak muda, anak-anak kita sekarang ini berorientasi akhir. Bagaimana sukses setelah mati? Dan siapa yang mengorientasikan pikirannya untuk sukses di akhirat, dunia akan ikut. Itu janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana til akhirata hammahu, man kana til akhiratu hammahu. Siapa yang akhirat orientasinya, jama'a Allah syamlah. Allah akan kuatkan usaha. Wa atatuhu dunya wa hiya raghibah. Wa ja'alahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan isi hatinya dengan rasa cukup. Sebenarnya kan hidup di dunia cuma perasaan, Pak. Cukup enggak? Merasa cukup enggak? Kalau sudah merasa cukup sudah. Ada orang bercerita begini. Kisah ulama salaf terdahulu. Wahai fulan, kenapa engkau tidak kembangkan usaha? Lalu kalau saya kembangkan kenapa? Iya, nanti engkau akan menghasilkan uang yang banyak. Lalu kalau uang yang banyak bagaimana? Iya, kamu nanti akan nyaman hidup. Maka dia katakan, tujuannya hidup nyaman kan? Sekarang saya sudah nyaman. Ada sebagian orang yang di atas kasur empuk tapi tidak nyaman. Hatinya gelisah, pikirannya kosong, hidupnya hampa. Sedangkan ada orang yang di atas tikar kasar tetapi hatinya tenang. Karena fokusnya semuanya adalah kenyamanan pada hati. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang akhirat orientasinya, Allah akan kuatkan usaha dunianya. Allah akan isi hatinya dengan kepuasan. Dan akan datang dunia dalam keadaan dia menolak. Tetapi kebalikannya, siapa yang orientasinya dunia, maka di dunia niyatahu. Siapa yang dunia itu adalah niatnya, faraqallahu alaihi wasallam. Usahanya Allah akan cari mereka. Enggak sukses, nyoba sini enggak sukses, nyoba sini enggak sukses, nyoba sini enggak sukses. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Dia selalu ada di dalam benaknya fakir, miskin, 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 miskin. Kemudian walam ya'tihi min dunya illa ma kutiba. Tidak mendapatkan dunia kecuali yang telah ditakdirkan untuknya. Maka hati-hati para ikhwan, itulah efek buruk dari kehidupan atau kegentingan huru-hara akhir zaman, dan juga darinya tidak bisa mengambil pelajaran bagaimana seseorang menghadapi huru-hara kegentingan di akhir zaman ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, tadi persilakan. Di zaman ini banyak para ulama atau habib yang menghalalkan musik dengan alasan asalkan musiknya tidak remix. Di dalam musiknya sholawat, religi dan lain-lain. Pertanyaannya, apa betul musik itu tidak mengapa didengar atau dinikmati jika di dalamnya musik atau lagunya religi dan sholawatan? Maka jawabannya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini kita ini sebagai seorang muslim hamba Allah, kita wajib taat kepada Allah dan Rasul. Wa ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Allah mengharamkan musik, Rasulullah SAW mengharamkan musik. Kemudian para sahabat mengharamkan musik. Imam yang 4 mengharamkan musik.
Mau ikut siapa? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan musik. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudilla 'an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits, perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 6. Lahwal hadits, perkataan sia-sia, kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dua ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Tidak ada yang memiliki ilmu tafsir sehebat mereka berdua. Mereka berdua bersumpah, demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, maka lahwal hadits yang dimaksud adalah perkataan sia-sia, yaitu nyanyian. Nyanyian. Itu satu. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti la'lamanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal hari wal khamra wal ma'is." Sungguh akan datang orang-orang dari umat yang menghalalkan, berarti asalnya haram, dia halalkan al-hira, perzinahan, al-khamr, minuman keras, dia sutra bagi laki-laki, kemudian al-ma'as, alat-alat musik. Hadis riwayat Bukhari dan sahih, disahihkan oleh ulama-ulama. Kemudian imam yang keempat, apalagi Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama mazhab Syafi'i, generasi terakhir, beliau mempunyai kitab Az-Zawajir al-Iqtiraf al-Kabair, peringatan keras dari melakukan dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar adalah mendengar nyanyian dan musik. Baik, ayo yang ngajak-ngajak bermadzhab Syafi'i, ikuti imamnya. Ini para ikhwan. Tetapi ini kita yang mendakwahkan kebaikan, berusaha mencegah kemungkaran, tugas kita cuma menyampaikan. Hidayah di tangan Allah. Saya sering mengatakan bahwasanya ayat yang merupakan pelipur lara bagi para pendakwah, ma'alaina illal balagh. Tidak ada tugas kita kecuali menyampaikan. Ente terima, alhamdulillah. Enggak diterima, bahkan dicaci, sudah biasa. Yang berdakwah dicaci itu memang sunnatullahi fil qaum. Sudah keputusan Allah. Jangankan pendakwah sekarang. Nabi Muhammad SAW kurangnya apa? Wajah paling ganteng, bahkan mengalahkan Nabi Yusuf, dan saya bisa membuktikan ini. Kemudian perkataan paling fasih, ilmu paling dalam, niat paling ikhlas. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ditolak, dicaci, dihina. Kalau sekali yang berdakwah seperti yang berbicara hadapan bapak-bapak, wajar kalau seandainya ditolak, dicaci, dihina, dibully, itu sudah makanan para pendakwah. Karena tugas kita ma'alaina illal balagh, kita cuma mendakwah agar tidak ada hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia mengelak. Oh, kami belum dapat hukumnya. Enggak, sudah disampaikan semuanya. Ini Pak. Saya ingin bertanya, apakah perkembangan zaman adalah dampak buruk atau malah dampak baik? Di mana sekarang lebih mudah mendapatkan suatu informasi dengan kredibilitas yang baik sampai kepada keburuk? Maka jawabannya tergantung kita menghadapinya bagaimana. Tergantung kita mengambilnya bagaimana. Termasuk tanda akhir zaman, tanda kiamat yang disebutkan oleh Allah di akhir zaman adalah yataqarabuz zaman, zaman saling mendekat. Di sana ada berbagai macam tafsir para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya hari seakan-akan cepat sekali berlalu, jam per jam tidak terasa. Ada yang mengatakan berita-berita yang dari ujung barat dunia sampai ke ujung timur hanya dalam bentuk detik.
Jadi kecanggihan teknologi untuk bisa mengakses informasi di zaman sekarang ini adalah seperti pedang bermata dua. Kalau kita gunakan untuk kebaikan seperti yang saya lakukan sekarang, maka dia akan baik. Kalau kita gunakan untuk keburukan, menyebarkan fahisyah, perzinahan, maka dia akan sangat buruk. Bahkan dosanya berlipat-lipat. Kalau seandainya begini, seorang perempuan keluar rumah yang melihat cuma beberapa orang dalam keadaan berdandannya. Perempuan keluar rumah berdandan, yang melihat cuma beberapa orang. Sekarang keluar di media sosial yang melihat jutaan orang. Dan antum kalau lihat media sosial, video-video yang tersebar, yang jumlah viewernya jutaan, itu semua adalah sebagian besar adalah fahisyah, kekejian, baik itu perkataan kotor, ucapan-ucapan kotor, itu yang ditonton. Masuk ke dalam ayat Al-Quran, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan fahisyah di tengah orang-orang yang beriman, fahisyah yang dikejikan oleh akal yang sehat dan syariat yang suci. Entah zina, film porno, atau konten porno, itu yang banyak viewernya. Maka kita wajib untuk memeranginya dengan cara membuat video yang juga kontennya mengajak kepada kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi media sosial dia seperti pedang bermata dua. Jika digunakan untuk kebaikan maka dia akan baik. Jika digunakan untuk keburukan maka dosanya mungkin sampai dajjal datang. Yang Ustaz sebutkan dari transgender termasuk dalam huru-hara akhir zaman. Pertanyaan saya, jika ada transgender yang sudah terlanjur operasi kelamin, tiba-tiba dia hendak bertaubat, apakah taubat mereka diterima oleh Allah? Ya, ini berbicara tentang taubat. Dan saya mengajak seluruh yang transgender agar bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan perkataan saya ini ikhlas karena Allah dan benar-benar masuk ke dalam relung hati. Coba perhatikan. Saya jujur pernah nonton video orang yang transgender karena dia adalah asalnya laki-laki tapi sekarang berubah jadi perempuan. Saya tonton dari awal sampai akhir diskusi antara dua orang. Ujung-ujungnya yang dia inginkan, suatu saat saya ingin kembali. Mau tidak mau, susah untuk dipungkiri apa yang di dalam hati yang paling dalam itu susah. Di dalam hati seorang manusia ada wahai, ada pemberi nasihat yang paling dalam. Sedangkan dia mengikuti itu karena hawa nafsu. Makanya saya katakan dengan bahasa sayang kepada mereka, ayo kembali kepada jalan. Lawan itu, perasaan itu lawan, itu godaan syaitan. Kita tidak memburukan kalian, tetapi cara berpikir kalian keliru. Yang mengatakan bahwasanya Allah keliru meletakkan rongga tubuh saya. Saya semestinya perempuan. Lihat hormon saya perempuan. Maka itu semua godaan syaitan. Manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Anda mendapatkan ujian seperti itu. Dan kamu ingin bertobat, lihat, dengarkan perkataan ini baik-baik. Wahai kawan-kawan yang sudah merubah diri, baik sudah merubah kelamin ataupun belum, maka bertobatlah. Kenapa? Karena Allah sedang memanggil. Apapun dosa yang pernah kau kerjakan, mau dosa, dan saya katakan pada orang-orang yang homoseksual tidak akan lepas dengan hubungan lewat dubur. Makanya para ulama mengatakan al-mujabarah, mereka adalah kaum ahli dubur, karena tidak ada lubang. Sedangkan laki-laki wajib mencari lubang. Mohon maaf bahasa saya. Maka bertobatlah. Anda sedang dipanggil oleh Allah.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang berdosa, yang telah mendzalimi dirimu sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Pertama, Allah memanggil. Iya, kamu yang sedang berdosa, Allah panggil. Ya, kamu yang sedang merubah dirimu menjadi makhluk, menjadi kelamin lain, Allah panggil. Ayo. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kemudian setelah Allah panggil, Allah setelah itu menutupi dosa. Allah tidak umbar dosamu di hadapan orang lain. Allah tutupi dosa. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ganti dosamu dengan pahala. Sebanyak dosamu yang kamu lakukan, mungkin kamu ngelap malam, kamu berhubungan laki-laki sesama laki-laki, kamu minum-minum, kamu. Maka saat kamu bertobat meninggalkan itu semua, Allah ganti dengan pahala yang semisal dengan dosa. Kemudian apa Allah Subhanahu? Maka saya katakan, siapapun yang berbuat dosa apapun, jangankan dosa transgender, hatta dosa kesyirikan, dosa paling terbesar yang pernah ada di atas muka bumi ini, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari Allah. Allah sedang memanggilmu, kemudian Allah memanggilmu saat kamu berdosa, memanggilmu, kemudian Allah mengampunimu, kemudian Allah menutupi dosamu, kemudian Allah mengganti dosamu dengan kebaikan. Kurang apa Allah SWT? Dan ini nasihat untuk orang-orang yang terjerumus. Di sana ada berbagai macam manusia yang transgender. Satu, ada manusia yang diuji oleh Allah. Saya dapati manusia diuji oleh Allah, tubuhnya laki-laki, tapi kelaminnya perempuan. Ini namanya khuntha di dalam ilmu agama Islam. Khuntha. Maka laki-laki, maka orang ini tetap wajib seperti laki-laki. Ustaz, bolehkah saya menikah? Boleh. Asalkan perempuannya mau. Loh, bagaimana Ustaz, saya tidak punya alat reproduksi? Nah, itu yang jadi masalah. Bahkan orang ini 3 saudaranya seperti itu semua. Ujian betul. Jadi Anda punya itu nikmat Allah SWT. Ya. Itu khuntha. Ada namanya khuntha musykil. Khuntha musykil adalah seorang laki-laki, tetapi dia mempunyai 2 kelamin, zakar dan farj. Dia mempunyai 2 kelamin. Maka para ulama berhukum kepada keadaan seperti ini, dia harus melihat kepada dirinya yang dia lebih condong kemana. Seperti dia mungkin mempunyai jenggot, dia mungkin mempunyai kumis, kemudian badannya lebih kekar, makanya laki-laki. Tapi Ustaz, saya suka jadi perempuan, ini berarti godaan saya. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, mukhannath. Mukhannath ini ada di zaman Rasulullah SAW. Laki-laki cucok, laki-laki alay. Laki-laki alay. Ini adalah dia laki-laki murni, full laki-laki, tetapi dia merasa ada hormon perempuan di dalam dirinya. Dan ini banyak yang terjadi di tengah para lelaki alay tersebut. Jadi dia memang menginginkan itu. Dia memang ada semacam kecenderungan ke perempuan. Ini ujian bagi dia. Selama kelamin Anda laki-laki, maka Anda laki-laki. Maka saya nasihatkan yang nonton saya ini, tanamkan dalam diri untuk melawan itu. Kamu laki-laki, saya laki-laki. Saya laki-laki. Harus dia lawan. Dan dia harus minta pertolongan kepada Allah.
saya laki-laki. Buktinya banyak orang-orang yang laki-laki seperti ini kemudian dia menikah menghasilkan anak lebih cepat daripada yang berotot-otot ini. Itu manusia yang ketiga, Muhammad. Ada manusia yang keempat, yaitu ini adalah bencong, waria, yang laki-laki tetapi berpura-pura jadi perempuan. Sebenarnya tidak ada hormon sama sekali perempuan dalam dirinya. Oh, pancongnya yang menang. Ini lebih dahsyat daripada yang tadi. Dia berpura-pura jadi perempuan. Tidak ada sama sekali keinginan dia untuk menjadi perempuan. Kalau tadi dia laki-laki, tapi suaranya lemah gemulai, kemudian keadaannya lemah gemulai, maka hati-hati juga nih anak-anak kita yang kecil-kecil. Jadi sekarang ajarkan ke laki-lakian, ajarkan dia biar bisa karate biar kuat lari kah, futsal kah. Cuma di rumah, keluar sedikit, hati-hati aja. Luka sedikit nangis bapaknya, bukan ibunya yang nangis, bapaknya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada manusia lain, yaitu gay, yaitu homo. Nah, ini laki-laki. Laki-laki sejati tetapi punya kelainan jiwa, yaitu dia suka kepada laki-laki dan biasanya badannya kekar-kekar, perutnya six pack, tidak seperti one pack, terus pinggang permanen, dan biasa bertato. Tato itu dikenal di dunia Arab perempuan yang memakai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu wasyimat wal mustawsyimat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang wanita-wanita yang minta ditato. Kan wanita, kebiasaan mentato adalah wanita. Makanya kalau seandainya ada laki-laki kekar bertato, ini laki-laki cucok. Karena itu kebiasaan perempuan. Jadi jawabannya intinya kalau bertobat Allah Maha menerima tobat selama dia mengumpulkan syarat-syarat tobat, ikhlas karena Allah, menyesal atas perbuatannya, menutup seluruh celah untuk melakukan perbuatan dosa tersebut, bertekad, lihat ya, ini penting masalahnya, bertekad untuk tidak kembali. Ustaz, saya sudah nyoba tobat, ternyata kembali lagi. Tobat. Karena yang dituntut dari Allah, oleh Allah dari kita adalah bukan tidak terperosok ke dalam dosa lagi, tidak, tetapi bertekad untuk tidak kembali. Paham tak maksudnya? Itu yang dituntut oleh Allah dari kita. Karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa, nggak ada. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Laula tudhnibu la dhahaballahu wa la jana biqaumin yudhnibun hatta yastaghfiru." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan wafatkan kalian. Allah ganti dengan orang-orang yang lain yang berdosa sampai mereka beristighfar. Karena manusia tidak lepas dari dosa. Kemudian syarat selanjutnya adalah dia kalau seandainya sudah ganti kelaminnya, maka tentunya tidak bisa. Kalau sudah dipotong sudah selesai. Itu harta satu-satunya. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana sikap saya jika berada di dalam masjid yang di dalam khutbah Jumatnya menghina pemerintah? Maka jawabannya begini, saya ingin dudukkan dulu perkara penting. Menghina pemimpin muslim yang sah menjadi pemimpin haram hukumnya dalam Islam. Rasulullah SAW, "Man ahana sultan Allah fil ardh, ahanahu Allah." Siapa yang menghina
pemimpin yang Allah berikan kepemimpinan kepada mereka di atas muka bumi ini, maka Allah akan hinakan mereka. Itu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, bukankah itu yang dimaksud pemimpin yang berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah? Sedangkan pemerintah kita berhukum kepada Undang-Undang 45. Maka kita katakan tidak, bukan itu. Semua pemimpin, mau dia bermaksiat atau tidak maksiat, wajib kita taat, patuh, sabar dengan kezalimannya. Selama tidak memerintahkan kepada kita maksiat, maka wajib sabar. Di zaman sekarang ini sama nih, yang tadi masalah orang-orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Akhirnya menghina pemerintah dianggap semakin berani menghina pemerintah, semakin pahlawan. Itu jelas-jelas menyelisih Al-Quran, hadis Rasul. Dan saya pesan pada ikhwan, jangan pernah ganti keamanan ini dengan ketidakamanan. Wallahi, billahi, tallah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Negeri ini, negeri yang aman, jangan pernah ganti dengan rasa ketakutan. Jangan pernah terprovokasi dengan orang-orang yang mau menghancurkan negeri ini dengan cara menghinakan pemerintah yang ada. Kita tidak mensucikan pemerintah. Mungkin ada yang berbuat zalim, mungkin tidak. Tetapi tugas kita sebagai rakyat sabar, taat, patuh selama bukan maksiat. Para sahabat mengatakan, ketika kami mempunyai pemimpin yang zalim, lihat, solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW sangat logis. Ya Rasulullah, in qamat alaihim yamna'una haqqana wa ya'khuduna haqqana. Wahai Rasulullah, kalau kita punya pemimpin, hak-hak kita diambil, sedangkan mereka mengambil hak mereka dengan paksa dari kita. Apa tugas kita? Kata Rasulullah SAW, apabila ada pemimpin zalim mengambil haknya tetapi tidak memberikan hak rakyatnya, tas'alunallaha alladzi, kalian agar mendapatkan hak kalian maka mohon kepada Allah. Logis. Dan wa tu'adduna alladzi lakum alaihi, dan kalian tunaikan tugas kalian sebagai rakyat. Logis. Dan saya sekali lagi berpesan, jangan berubah keamanan ini. Saya sering mengatakan, kalau di dunia ini tidak ada Mekah dan Madinah, Allah mentakdir misalnya tidak ada kota Mekah, kota Madinah, maka Indonesia surganya dunia. Saya sudah Pak ke Australia, ke benua lain, saya sudah, tidak ada yang seindah Indonesia. Mau sholat mampir masjid banyak, mau makan tidak harus melihat dulu ada sertifikasi halal enggak. Indah, paling indah di dunia. Omong kosong kalau seandainya dikatakan luar negeri indah rapi, omong kosong. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang mabuk di tengah jalan, kaca spion orang dihancurkan. Gak ada yang berani mau melarang. Mabuk dilegalkan di masyarakat. Mabuk naik driver online, mabuk muntah di mobil, tak ada yang berani protes. Ini saya tidak. Maka jangan pernah hancurkan keamanan ini. Saya punya kawan di Libya. Apabila ada orang sholat 5 kali sehari di dalam masjid berjamaah, habis sholat isya ditunggu polisi. Ini teroris. Mau Anda seperti itu? Maka mereka tugas kita mendapatkan pemimpin, kita hormati, kita muliakan, kita doakan agar sekitarnya orang-orang soleh, agar mereka menjadi. Dan yang paling utama juga, kita menjadi orang soleh sehingga mendapatkan orang pemimpin yang soleh. Para ulama mengatakan, kama takunu wala alaikum, seperti sikap kalian, seperti itu pula pemimpin kalian. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Saya beri contoh ya, pemimpin cerminan rakyat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Walam yaqusul mikyalul mizan illa ukhidu bis-sinin wa syiddatil ma'unah wa jawab sultani alaihi." Tidaklah rakyat mengurangi takaran timbangan, menipu, mengoplos, memalsukan, mengap witansi, kecuali ukhidu bis-sinin, maka keadaan akan susah turun hujan. Satu. Wasyiddatil ma'unah, barang-barang mahal. Dua. Wajawab sultan alaihi, pemimpin yang zalim kepada mereka. Coba lihat hadis ini. Anda percaya Rasulullah SAW Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah? Lihat hadis ini. Siapa yang salah di sini? Pemimpinnya atau rakyatnya? Jangan selalu menyalahkan pemimpin. Saya bukan membela, akan tetapi kita berbicara dengan dalil. Jangan merubah keamanan. Lihat kita belajar agama dari mulai jam 7 tadi sampai jam 9 sekian. Ini kalau saya lanjutkan sampai jam 10 lanjut kita nih. Nggak ada yang larang, subhanallah. Hati-hati kepada para pemuka-pemuka masyarakat yang dianggap masyhur, yang sedikit-sedikit mengkritik ataupun menghinakan pemerintah di hadapan khalayak ramai. Bahkan yang aneh pada Allah, semakin berani mengkritik, menghina, semakin dianggap pahlawan. Karena mengisi Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jangan tertipu. Yang pahlawan adalah yang menyelamatkan keamanan. Keamanan diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum rezeki. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarat. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan negeri Mekah ini jadi negeri yang aman. Baru setelah itu, dan berikan rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Maka hati-hati, jangan sampai tertipu dengan hanya modal semangat keislaman. Kaum muslim ini kalau sudah diangkat keislamannya, dia harus semangat, tapi harus di atas koridor yang benar. Jangan sampai kita terjadi pemberontakan, revolusi, dan sudah terbukti. Sejarah membuktikan, sejarah tidak pernah dusta. Tidak ada negara yang diberontak kemudian lebih baik daripada sebelumnya. Tidak akan pernah ada. Dari mulai zaman para sahabat, Utsman bin Affan diberontak. Setelahnya tidak akan pernah. Itu sejarah tidak akan pernah bohong. Maka hati-hati, jangan sampai tertipu dengan pemikiran-pemikiran khawarij yang sedikit-sedikit memberontak pemerintah, sedikit-sedikit ingin melepaskan baiat dari pemerintah, sedikit-sedikit menghina. Yang sangat ironis, kadang-kadang sedikit-sedikit nyinyir atau nyindir, dan ini dilakukan oleh orang-orang yang dianggap ustaz masyhur. Ini sangat ironis. Ya, ini Pak. Mungkin ada sebagian yang tidak setuju, ustaz dia akan membawa keislaman. Itulah syubhatnya di situ. Ini para ikhwah yang bisa kita sampaikan. Apa yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari kita pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.